Di malam minggu yang cerah seperti biasa, malam itu adalah jadwal kopdarnya berbagai komunitas dan klub motor di tempat kongko jalan kosong dan bebas pakai. Kabarnya malam itu akan diadakan drag race liar antara klub motor Soul Brothers dengan klub motor Black Knights. Dan akhirnya mereka pun tiba di lokasi. Ya seperti kita tahu, drag race adalah jenis balapan di trek lurus dan sangat mengandalkan kecepatan juga power motor. Berbeda dengan klub-klub motor lainnya yang tampak biasa aja, klub motor Black Knight ini punya aturan ketat tentang keseragaman dan tata tertib. Secara mereka adalah klub motor terbesar dan sangat kesohor, diketuai oleh seorang pria berbadan tegap, jangkung gede bernama Smoke. Semua anggotanya sangat menghormati dan mengagungkannya karena dia juga dikenal dengan julukan The King of Cali, karena skill balapannya yang gak pernah kalah. Di balik ketenarannya itu tentu gak lepas dari jasa seorang mekaniknya yang bernama Slick Will. Dia ahli dalam otak-atik mesin motor ber-cc gede dan mempunyai anak seorang laki-laki yang bernama Jalil dan dijuluki Kid yang bersifat kekanak-kanakan, dan juga dia sama-sama menjadi anggota klub Black Knight walau statusnya masih prospek. Kid adalah anak yang labil dan haus akan pengakuan. Dia menyukai wanita incarannya yang seorang pembuat tato bernama Tina. Kadang dia selalu cari sensasi untuk cari perhatian walaupun selalu berakhir jong alias ngengera karep. Apalagi statusnya yang masih prospek dan belum menjadi anggota resmi dari klub. Singkat cerita, balapan pun dimulai. Cucu, eta si cucunya. Dari klub Soul Brothers dengan menggunakan motor Yamaha R1 dan Smoke yang menggunakan Suzuki Hayabusa 1300R-nya bersiap di garis start dan gaspol. Tanpa diduga di tengah lintasan motornya Cucu ceket alias macet. Karena sebelumnya dia nekat memakai nos yang akhirnya jebol dan gak bisa dikendalikan. Dan akhirnya sang mekanik sekaligus ayahnya Kid meninggal di tempat. Dan Cucu juga tewas. Di hari pemakamannya, Smoke beserta klub motor lainnya datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Will. Dan dari mulai saat itu Kid terlihat seakan menyalahkan klub motor itu dan berniat keluar dari Black Knight karena menganggap gara-gara mereka ayahnya harus mati dengan mengenaskan. Enam bulan kemudian, Kid yang udah agak move on dari tragedi itu dan udah lama gak keluar rumah, malam minggu itu dia mencoba kembali riding dengan motor Suzuki GSX R 750-nya. Dan ternyata dia kembali ikutan kopdar walaupun gak memakai atribut klub. Saat itu ternyata ada seseorang yang mungkin lagi teler kucubung, bernama stuntman yang pakai motor Yamaha R1, menantang balap kepada Doni yang juga lumayan famous di lintasan itu. Kid mencoba memanas-manasi Doni dan akhirnya balapan pun dimulai. Tanpa diduga ternyata si jangkar kehead Kid mencoba mencari sensasi dengan cara ikut balapan dengan mereka walaupun aksinya itu sangat membahayakan dan pitang kurakeun. Tapi dengan susah payah akhirnya Kid berhasil finish duluan dan Doni menjadi urutan terakhir. Walau kalah tapi Doni memberi respect sama Kid. Ternyata aksinya itu diketahui oleh Smoke yang dari tadi mengamatinya dan dia menegur Kid akan aksi membahayakannya itu. Tapi Kid nggak diapa-apain karena dia masih bilang dia masih menghargai Kid karena mereka sangat respect kepada almarhum bapaknya. Tapi Kid yang sombong amat dan gak mau disangkut pautkan dengan ayahnya malah menantang Smoke untuk balapan. Dan dia ingin membuktikan siapa yang terbaik di antara mereka. Karena terlihat berani dan bernyali dari aksinya itu pula Kid banyak menuai pujian dan rasa kagum.
Saat lagi di warteg, Kid dihampiri oleh stuntman, pria kulit putih yang mabuk dan balapan sama Doni tadi. Dan lalu dia memberikan sebagian uang dari hasil hadiahnya. Lalu nggak lama datanglah seseorang yang rambutnya kayak pohon beringin, bernama Primo. Awalnya dia seorang yang fanatik terhadap ras. Tapi setelah Kid menyadarkannya tentang arti toleransi dan kebebasan, akhirnya mereka sepakat untuk membangun sebuah klub motor baru untuk melawan dominasi klub motor Smoke yang belagu dan akan merebut mahkotanya. Anjay! Ternyata untuk mengajukan pendirian sebuah klub motor, Kid harus meminta izin dulu kepada para ketua klub senior untuk minta persetujuannya. Walaupun sempat disinggung tentang masalah kemarin saat dia membuat onar, tapi akhirnya Kid disetujui untuk membuat klub motor barunya. Dengan beranggotakan 3 orang, klub itu diberi nama Biker Boys. Dan dari sana Kid yang udah lama ngebet pada Tina, wanita si pembuat tato itu, dia langsung mendatanginya dan memaksakan diri untuk membuat tato. Ya walaupun sebenarnya Kid juga ngerasa takut ditato, dia mulai curhat-curhat lalu nyekil, dan akhirnya Tina pun bisa ditaklukkan. Anjing kok ditaklukkan. Hari demi hari berlalu, klub mereka udah diakui oleh banyak orang, hingga klub Biker Boys saat ini mulai dilibatkan dalam acara-acara amal gabungan antar klub. Lambat laun banyak orang yang tertarik untuk bergabung jadi anggota klub Biker Boys. Do it. Engineers! Saw you race Donnie a while back. Yeah, we saw you beat Big G a week ago. Your flow was off the chain. Dan di acara itu juga, seorang ketua klub Strays bernama Dog sekali lagi menantang Smoke untuk balapan karena penasaran atas kekalahannya tempo hari. Dan balapan pun dimulai. Smoke si raja akhirnya menang, dan sesuai tradisi yang kalah harus memberikan helmnya. Tapi saat itu si Dog malah melemparkannya ke sungai. Lalu ada rasa saling dendam dan dengki dari kejadian itu. Tiba-tiba secara mengejutkan Kid datang bersama teman-teman klubnya, dan dengan lancangnya Kid menantang balapan kepada Smoke. Tapi Smoke yang menolak dengan alasan jembatan gak bisa diblokir lebih lama lagi. Dan benar aja, Kid yang keras kepala ingin balapan akhirnya terkepung polisi dan ditangkap. Walaupun Kid berhasil dibebaskan kembali dengan bantuan Trent, anggota klub Black Knight, dari situ Kid dimarahi emaknya yang bernama Anita dan dilarang untuk balapan lagi, apalagi ayahnya meninggal gara-gara balapan seperti itu. Your father like this. Yes or no? I said no. You got what you wanted. Keesokan harinya Anita menyuruh Kid pergi ke acara ulang tahun klub Black Knight dan Kid mengajaknya ke acara itu. You should go, Mom. Yeah, Mom. Di sana ternyata Kid ditemui Wood, anggota dari klub motor Stray, untuk menyampaikan bahwa Dog menantangnya balapan. Kid sempat menolak hingga saat Wood mengejek ayahnya Will yang udah mati, Kid auto ngamuk dan menerima tantangan itu. My grandmama can beat that fool. Just like your bitch ass daddy. You know my daddy? Anita yang tahu Kid berantem dan mau balapan segera ngasih tahu Smoke yang punya hajatan untuk melarang Kid balapan. Smoke sempat menolak karena balapan itu sebuah kewajaran dalam klub motor. Hingga akhirnya Anita memberitahu sesuatu yang sangat-sangat mengejutkan. What you say? He's your son. Bahwa ternyata Kid itu adalah anak dan darah dagingnya Smoke. Karena dulu sebelum Anita menikah dengan almarhum Will, dia pernah dicobain dulu oleh Smoke dan menghasilkan seorang anak botak pelontos mirip tuyul bernama Jalil alias Kid. Fangke lah.
Akhirnya Smoke berhasil mencegah Kid balapan malam itu. Tapi ujung-ujungnya Kid nggak terima karena Smoke terus mengatur dan melarang-larangnya sampai terjadi perkelahian di antara mereka. Walaupun Smoke nggak sepenuhnya dan terlihat nggak tega untuk menghajar Kid yang adalah anaknya sendiri. Kid kemudian mengadu pada ibunya Anita. Dan dari situ Anita ngasih tahu rahasia yang selama ini dia jaga. Akhirnya Kid mengetahui semuanya dan dengan perasaan marah campur jengkel, dia kabur dari rumah. Dari rasa sakit hati dan pedihnya fakta kehidupan yang menimpanya itu, dia bertekad untuk membangun Biker Boys agar jadi yang paling kesohor. Biker Boys saat ini punya aturan sendiri dan gak ada seorang pun yang bisa melarang dan mengaturnya. Nama Biker Boys terus berkembang dan menjadi besar. Mereka selalu menantang klub lain untuk balapan liar dan selalu memenangkan taruhan. Barbar dan arogan abis pokoknya mah. Hingga buah dari kearogannya itu Biker Boys kena batunya. Dia punya masalah dengan Max, ketua dari klub motor berjenis Super. Kita nggak tahu nama klubnya, yang pasti serem abis. Saat menantang balap keponakannya dan kalah $1.200. Tapi saat nyawa Kid beserta kawan-kawannya yang saat itu di ujung tanduk, tiba-tiba Smoke datang dan membelanya. Dari sana Smoke berusaha bicara baik-baik menyampaikan bahwa dia adalah ayahnya. Tapi si jangkar kehead Kid terus membangkang dan mulailah ada tantang-menantang balapan di sirkuit Fresno yang legendaris. Dengan syarat yang kalah harus keluar dari klub motor dan berhenti dari dunia motor. Lalu kemudian ibunya Kid datang menjenguknya yang selama ini tinggal di rumah Tina pacarnya. Ternyata dia udah tahu kabar bahwa Kid akan balapan dengan Smoke di Fresno. Dan saat ini ibunya mendukungnya. Word is, you going to Fresno? Dan hari yang ditunggu-tunggu itu tiba. Sirkuit itu dihadiri oleh banyak orang yang sengaja datang untuk menyaksikan adu kecepatan dari motor-motor super. Di sana Kid melihat Dog yang tempo hari menantangnya dan kali ini balapan itu pun terwujud. Kid akan melawan Dog dan balapan pun dimulai. Kid mengalami kecelakaan saat tadi Dog yang mengendarai motor Kawasaki Ninja ZX-12R berbuat curang dan menyenggolnya. Motornya hancur ngebul. Dari kejadian itu Dog yang merasa sangat bersalah berniat meminjamkan motornya pada Kid. Soalnya dia tahu ada dua motor yang punya power besar untuk bisa mengalahkan motor Smoke. Pertama motor Kid Suzuki GSX-R 750 hasil korekan almarhum Will dan motor Kawasaki Ninja ZX-12R miliknya. Walaupun kita tahu Dog sejak dulu nggak bisa mengalahkan Smoke dan saat ini dia berharap Kid bisa mengalahkannya dengan menggunakan motornya. Smoke yang malam itu curhat dengan Queenie calon istrinya ngerasa tersentuh hatinya karena melihat semangat Kid walaupun selama ini dia hidup tanpa seorang ayah yang benar-benar ayahnya. Lalu berkat dukungan Queenie, akhirnya dia bertekad untuk memperlakukan Kid dengan baik. Dan singkat cerita, keesokan harinya balapan pun akan segera dimulai. Walaupun akhirnya harus balapan di trek sebuah ladang di pedesaan karena sirkuit Fresno udah ditutup polisi karena banyaknya angka kecelakaan. Kid ingin pacarnya yang memulai balapan dan Smoke ingin balapan itu tanpa nitro dan tanpa kecurangan. Lalu kemudian balapan antara anak dan ayah itu pun dimulai. Akhirnya Smoke mengalah walaupun sebetulnya dialah yang seharusnya memenangkan balapan. Kid yang mengetahui apa yang dilakukan Smoke akhirnya sadar bahwa dia melakukan itu karena dia menjalankan perannya sebagai ayah untuk anaknya. Dan mulai dari saat itu dia berjanji untuk tobat. Nggak ugal-ugalan lagi, nggak akan arogan lagi dan mengakui seutuhnya bahwa Smoke adalah ayah sedarahnya. Dan akhirnya tamat.
Pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah pahitnya nasib kehidupan bukanlah alasan kita untuk harus menyesalinya dan menjadikan kita lebih terpuruk. Justru kesedihan dan sakit hati yang kita dapatkan dari kehidupan ini haruslah dijadikan cambuk dan vitamin untuk kita bisa bangkit dan bisa membuktikan pada semuanya bahwa kita nggak lemah dan nggak terpuruk seperti apa yang mereka kira.